Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Filipi 2 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari khotbah hari ini adalah hidup sehati dalam kasih Kristus. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalami ketidaksatuhatian dan tidak satu tujuan di dalam rumah tangga? Ketika kita sulit dalam menentukan keputusan atau pilihan, kata-kata yang sering kita ucapkan diantaranya seperti, aduh kenapa ya aku tidak bisa sehati dan tidak sepenanggungan di dalam keluarga aku dalam menentukan setiap keputusan, yang tidak sepenanggungan lah, yang tidak satu tujuan, yang tidak sepemahaman lah. Saya saja sepribadi kadang memiliki banyak kendala dalam menentukan keputusan dan dalam berpikir, yang dalam artian pikiran dan hati tidak sejalan, mulai dari mengambil keputusan, memilih keputusan, mempertimbangkan keputusan, dan pilihan yang ada. Jadi saya dan Bapak Ibu merasa bahwa ketika setiap dari kita tidak dapat menentukan keputusan, itu berarti kita gagal dalam satu hati dan satu tujuan. Setiap manusia merindukan kebersamaan, persatuan, dan kasih. Namun pada kenyataannya, hidup berkeluarga tidak selalu mudah, mulai dari perbedaan pendapat, karakter, bahkan cara berpikir yang sering membuat hubungan keluarga kita menjadi retak. Di tengah dunia yang sering sekali dipenuhi dengan pertikaian, perpecahan, masalah ketidaksepemikiran dan tidak sepenanggungan, terutama dalam keluarga dan rumah tangga, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam sehati sepikir dalam satu kasih, yang mengikat kita sebagai satu tubuh, dan sangatlah penting untuk kita menjalani hidup yang berlandaskan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sehati sepikir terasa sulit dilakukan dalam dunia yang semakin mengutamakan kepentingan pribadinya saja. Tuhan menempatkan kita dalam keadaan ketidaksatuhatian dan kebimbangan itu bukan tanpa tujuan, melainkan karena Tuhan sedang ingin menguji dan Tuhan ingin melihat kita, apakah kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga bisa dan mampu satu hati dalam menentukan dan memilih keputusan yang benar, yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hidup sehati dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi sekitar tahun 61-63 Masehi di Roma. Saat menulis surat ini, Paulus sedang dipenjara karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Serta laporan yang didapat dari para pemimpin agama Yahudi dan pemimpin Romawi yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kepemimpinan dan pemerintahan kekaisaran mereka. Walaupun dalam penderitaannya dan dibalik semua yang dialami Paulus tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Ia justru memikirkan keadaan jemaat. Jemaat Filipi adalah jemaat yang ia kasihi dan dekat dengan dirinya. Mereka setia dengan memberi dukungan kepada Paulus. Namun, jemaat Filipi ini juga mulai mengalami benih-benih ketidaksatuan di dalam. Beberapa di antaranya adalah perpecahan dan pertengkaran. Sebagian orang mencari kepentingan sendiri, ada dua wanita pelayan yang berselisih paham dan ditambah tekanan dari luar, seperti penganiayaan dari orang-orang di luar jemaat dan ajaran sesat yang mengancam. Karena itu Paulus menasihati dan mengingatkan mereka untuk hidup sehati sepikir, dan kunci untuk hidup sehati sepikir itu adalah mengutamakan Kristus dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dengan sikap kerendahan hati yang meladani Yesus Kristus. Bapak Ibu, tentu dari kita ingin hidup dalam kesatuan dan hidup dalam kasih seperti karakter dari Tuhan Yesus yang adalah kasih. Kesatuan yang sejati tidak dimulai dari manusia tetapi dimulai dari Kristus yang menjadi pusat hidup dan menjadi pemimpin kita di dalam jemaat dan di dalam keluarga. Hidup sehati dalam kasih Kristus adalah panggilan bagi setiap pengikutnya untuk bersatu dalam satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu kasih, dan satu roh. Dalam nats Filipi ini, Tuhan Yesus mengingatkan dan menekankan pentingnya persatuan dan kasih mesra dan belas kasihan di antara sesama kita, orang percaya. Hal ini tidak hanya penting dalam persekutuan gereja, tetapi juga penting mencerminkan kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita diajarkan untuk hidup dalam kerendahan hati dan mengutamakan kepentingan bersama. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari khotbah ini agar kita sebagai manusia dapat hidup sehati dalam kasih Kristus dalam hubungan keluarga adalah: yang pertama, Kristus sebagai pusat dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah anugerah terbesar yang Tuhan percayakan kepada kita. Tempat kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus, belajar mengasihi, dan juga belajar mengampuni.
Tetapi pada saat yang sama, keluarga juga bisa menjadi tempat di mana kita mengalami pergumulan terdalam. Ada keluarga yang retak karena ego, ada yang terasa jauh walaupun tinggal serumah, ada yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga Kristus tidak lagi menjadi pusat. Ketika ada konflik, ingatlah kasih Kristus lebih besar dari perasaan kita. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali kepada dasar hubungan yang kuat, yaitu Kristus. Ketika suami istri, anak-anak menghadapi masalah atau perbedaan pendapat, kita tidak mencari nasihat kepada dunia, tetapi pada teladan Kristus yang adil dan benar. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat pasti menjadi keluarga yang saling mengasihi antara suami, istri, dan anak-anak, saling menolong dan bertumbuh bersama dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kristus sebagai Raja dan Guru adalah pusat petunjuk dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penentu dalam keputusan di dalam keluarga. Yang kedua, pengorbanan dalam kasih. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang terbesar melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, untuk menebus manusia dari belenggu dosa dan mengampuni umat manusia. Kristus rela mengorbankan dan mengosongkan dirinya, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut kenosis, untuk merasakan apa yang manusia rasakan, seperti kesedihan, rasa sakit hati ketika waktu dihianati, dan kekecewaan. Misalnya ketika kita dibuat sakit hati oleh karena perkataan orang lain, kita harus mampu mengasihi dan memaafkannya dan tidak mengingat kesalahan yang diperbuatnya, karena kita telah menerima kasih dan belas kasihan yang terbesar dari Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga harus mengampuni kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita. Ketika kita diminta untuk hidup satu kasih, kita diminta untuk meneladani kasih Kristus yang rela berkorban dan merendahkan dirinya untuk umat manusia. Jika kita merasa tidak mampu untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita untuk kesejahteraan orang lain, ingat, Kristus telah rela mampu untuk berkorban, merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah teladan pengorbanan kasih yang sempurna. Tanpa kasih Tuhan, keluarga hanya hidup pakai emosi. Tapi dengan kasih Tuhan, keluarga hidup dalam belas kasihan dan saling mengasihi. Kristus mengajak kita untuk mengorbankan perasaan dan kepentingan pribadi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sesama kita. Yang ketiga, membangun kesatuan dalam roh. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah Roh Kristus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita setelah Yesus naik ke surga. Roh Kristus adalah penyatu hubungan dalam keluarga. Ia yang memampukan orang-orang dengan karakter berbeda, misalnya suami yang tenang, istri yang ekspresif. Ketika masing-masing anggota keluarga dipimpin oleh Roh Kristus, pikiran dan keinginan mereka akan selalu sama, yaitu pikiran Kristus. Dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, kita mampu membangun kesatuan meski memiliki latar belakang yang berbeda. Kesatuan bukan karena kita sama karakter, sama latar belakang, atau selalu sepakat dalam menentukan setiap keputusan, tapi karena kita sama-sama berada dalam Kristus. Kesatuan dalam keluarga tidak tercapai melalui paksaan, tetapi melalui ketulusan dan rela berkorban antara suami, istri, dan anak-anak untuk menanggalkan kepentingan pribadi, sama seperti Kristus yang tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah, untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari dosa, perbudakan, dan maut. Kesatuan di dalam keluarga tidak mungkin terjadi jika kasih Kristus tidak bekerja di dalam hati. Karena itu, undang Kristus untuk masuk ke dalam hati kita, agar adanya kesatuan di dalam keluarga. Kesatuan sejati dalam keluarga atau jemaat tidak dapat dicapai melalui kesepakatan atau kerjasama antar manusia semata, tetapi harus berakar pada hubungan sesama di dalam Kristus, sebagaimana ditekankan dalam persekutuan roh pada Filipi 2 ayat 1. Persekutuan roh ini adalah kunci, karena Roh Kudus yang sama adalah Roh Kristus yang telah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Artinya, kesatuan kita dibangun karena kita semua disambungkan oleh satu sumber ilahi yang sama. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja yang mengutus Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berfungsi sebagai agen penyatu yang mengambil kebenaran Kristus dan menanamkannya ke dalam hati kita. Roh Kudus ini memampukan setiap orang dengan perbedaan latar belakang dan pandangan yang berbeda untuk hidup dalam satu jiwa dan satu tujuan. Ketika setiap anggota keluarga secara pribadi menyerahkan dirinya kepada pimpinan Roh Kristus, maka buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan ada dalam diri orang percaya, yang secara otomatis akan melunturkan egoisme dan perselisihan. Dengan menjadikan Kristus sebagai nahkoda yang memimpin melalui Roh Kudusnya, keluarga didorong untuk memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Dia.
sehingga perbedaan-perbedaan kecil tidak lagi menjadi pemecah belah, melainkan bagian dari kesatuan hati yang indah dalam kesatuan rohani yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bayangkan keluarga kita ini seperti sebuah kapal pesiar yang indah. Dan kapten yang paling kita hormati dan percaya itu adalah Kristus. Kapal itu harus berlayar menuju pelabuhan yang aman, melewati lautan yang kadang tenang, kadang penuh badai. Keberhasilan perjalanan sepenuhnya bergantung pada kekompakan seluruh awak kapal yang adalah anggota keluarga. Masalah muncul setiap anggota tim ingin memegang kemudi sendiri-sendiri. Ayah ingin membelok ke utara karena yakin sana banyak ikan. Ibu ingin membelok ke timur karena ingin cepat sampai, dan anak-anak sibuk memutar roda kemudi sebagai mainan. Jika setiap orang di kapal bertindak berdasarkan keinginan pribadinya tanpa ada satu kesepakatan dan otoritas yang diikuti, kapal itu pasti oleng, berputar-putar, dan akhirnya kandas. Bapak Ibu, hidup sehati dari kita semua sepakat untuk melepaskan kemudi pribadi kita. Kita percaya bahwa ada satu arah yang terbaik yang harus kita ikuti. Kita harus memilih untuk saling melayani dan mendukung tugas satu sama lain, bukan dengan mencari arah kapal yang masing-masing. Ketika setiap orang menanggalkan egonya dan bekerja sama di dalam satu tujuan dalam kasih, kapal keluarga kita akan tetap stabil, kuat menghadapi badai, dan pasti mencapai tujuannya dengan selamat. Kesatuan dalam keluarga bukanlah pilihan, melainkan hasil dari kasih yang telah kita terima dari Kristus. Karena kita telah menerima belas kasihan, pengampunan, dan segala perlengkapan rohani yang melimpah dari Tuhan Yesus. Kita wajib memerhatikan kasih yang sama di rumah. Oleh karena itu, kunci untuk mewujudkan kehidupan yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah dengan mengganti pikiran egois kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang rela mengosongkan diri dan melayani, bukan menuntut hak atau mempertahankan posisi. Marilah kita jadikan kerendahan hati Yesus sebagai aturan utama di rumah kita. Ketika setiap anggota keluarga secara sadar memilih untuk mengutamakan orang lain, kita tidak hanya menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati, tetapi kita juga menjadi kesaksian hidup yang paling kuat di dunia tentang kuasa kasih Kristus yang menyatukan. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.